Nah, jadi jalanan poros Gunung Padang Cianjur ini di beberapa titik masih ada yang berlubang ya teman-teman. Nah, Gunung Padang ke atas, stasiun Lampegan itu ke sana. Oke teman-teman, ini udah tiba di situs Gunung Padang. Jadi ngomong-ngomong situs Gunung Padang, itu tuh pertama kali ditemukan atau dilaporkan oleh orang Belanda namanya N.G. Kromp atau Nicolaas Johannes Kromp. Boleh masuk nggak Kang? Di sini ada batu gamelan dan ini ada batunya. Ini ada batu kursi dan harusnya kalau cerah di sana tuh Gunung Gede kelihatan. Halo, selamat pagi teman-teman Sobat Touring Indonesia. Apa kabar hari ini teman-teman? Dan semoga kalian semua sehat, berbahagia, panjang umur, serta mulia. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman buat touring tipis-tipis. Kita akan menuju situs purbakala Gunung Padang yang terletak di Cianjur. Nah, saya berangkat dari Jakarta, saat ini di daerah Ciputat. Ini sekitar jam berapa ya? Nanti saya masukin aja lah jamnya di bawah. Lagi males gulung-gulung tangan buat lihat jam. Dan rencananya akan lewat puncak, kemudian menuju situs Gunung Padang. Nah, ini balik hari aja ya teman-teman, soalnya besok Senin dan kerja. Jadinya saya berangkat pagi, pulang malam lah rencananya. Tapi lihat nantilah di sana, di Gunung Padang akan menghabiskan waktu berapa lama. Iya, ikuti terus perjalanan saya menuju situs purbakala Gunung Padang. Kita gas. Nah, ini udah mendekati puncak pas. Yuk kita jalan, tapi mungkin saya mau mampir cari sarapan dulu ya teman-teman. Soalnya udah mulai agak lapar nih. Nah, ini dia teman-teman, puncak pas. Ini puncak pas. Nah, di sana tuh, wih, lagi cerah ya Gunung Gede. Tuh, lagi cerah banget Gunung Gede. Kelihatan jelas. Nah, kita mau cari makan dulu ya teman-teman. Ini paling nyari bakmi aja. Saya pernah tahu ada bakmi sekitaran sini yang lumayan enak rasanya. Di mana ya? Mudah-mudahan udah buka sih. Harusnya deket-deket sini teman-teman. Nggak dapat lagi. Nah, harusnya deket-deket sini nih teman-teman. Dia ada di sebelah kiri. Sepang. Nah nih, mie ayam Bangka Dava. Oke teman-teman, dan ini mampir makan dulu.
bakmi Bangka dekat masuk ke Cibodas. Habis itu lanjut jalan lagi. Ini pesan bakmi Bangka. Oke teman-teman, setelah kenyang, yuk kita lanjutkan perjalanan. Masih sekitar 2 jam lagi, 1 jam 48 menit lah kalau lihat di Google Maps menuju situs Purbakala Gunung Padang. Ini udah di arah daerah Cibodas ya teman-teman, Kebun Raya Cibodas. Yang sebelumnya saya udah pernah kesini. Nanti saya kasih link lagi deh gimana Kebun Raya Cibodas. Siapa tahu ada teman-teman yang belum pernah ke Kebun Raya Cibodas. Dan saat ini menuju Cipanas. Nah, ini kota Cipanas ini teman-teman. Biasanya titik macet tuh di sini nih. Karena sebelah kanan kita tuh ini jalannya sebetulnya jalan satu arah. Cuma dibikin 2 arah gara-gara sebelah kanan kita ini pasar dan jadi tempat angkot buat ngetem. Jadinya jalan yang satu arah jadi dijadikan jalan 2 arah. Tapal kuda. Jadi tikungan tapal kuda. Karena bentuknya seperti tapal kuda, jadi dia berbentuk U gitu. Kalau misalnya teman-teman dari arah Cianjur atau arah dari Bandung. Oke teman-teman, ini ngisi bensin 42.000. Nah, satu ini tuh ternyata bukan satu takaran botol teman-teman. Jadi segini tuh 1,5. Tiga. Setengah. Oke teman-teman, tadi baru isi bensin 42.000. Kemarin tuh udah isi bensin juga, itu sekitar 36.000. Jadi total udah 78 ribuan, 80 ribu lah kita genepin ke atas. Dan dari sini tuh masih 30 km lagi menuju
menuju Cianjur, menuju situs Gunung Padangnya. Nah, Cianjur tuh di depan. Nah, teman-teman, nanti di sini itu kan ada bundaran tuh, teman-teman. Teman-teman ngambil yang ke kanan kalau mau ke situs Gunung Padang. Karena kalau teman-teman ke kiri itu tuh teman-teman menuju Bandung gitu. Jadi ini kita ambil kanan ya, teman-teman. Di Tugu ini, Tugu yang di puncaknya ada tulisan Lafaz Muhammad kalau nggak salah tuh ya tulisannya. Oh ya, Lafaz Muhammad. Nah, ini ke kanan ke City Mall. Nah, ini teman-teman lurus saja nih kalau udah belok kanan nih. Bentar ya teman-teman, saya mau benerin ini dulu bentar holder HP. Dan ngeliatnya keluar soalnya. Nah, teman-teman, sini tuh ada pertigaan. Situs Gunung Padang ini lurus saja ya, teman-teman. Teman-teman jangan ambil ke kiri, walaupun sebetulnya bisa juga lewat sini. Cuma kayaknya ngikut jalan poros tuh lebih bagus, karena biasanya jalanannya lebih bagus kalau jalan poros. Itu tadi jalan alternatifnya, karena Google Mapnya juga ngarahin ke kiri juga tadi bisa. Cuma pas saya cek kayaknya jalanannya jelek gitu. Jadi ini kita ngikut jalan poros saja ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari sini tuh kalau dapat Indomaret, kita ke sebelah kiri ya, teman-teman, belok kiri nih. Nah, nih, itu ada tandanya situs Megalatikum Gunung Padang. Pokoknya kalau ada Indomaret, terus samping Indomaret ada belokan ke kiri, langsung ambil kiri ya, teman-teman. Nah, kita udah di jalan poros situs Gunung Padang. Ini jalanan di sini tuh udah beton dan ya cukup buat 2 mobil berpapasan, teman-teman. Nah, jadi jalanan poros Gunung Padang Cianjur ini di beberapa titik masih ada yang berlubang ya, teman-teman. Kayak ini nih berlubang di sini. Jadi harus hati-hati aja. Tadi keren banget ada yang main ini one wheel ke sini. Gila, capek banget itu naik one wheel. Ya, lanjut ya, teman-teman. Jadi ada beberapa titik tuh yang masih jalanan berlubang, ya nggak banyak lah, cuma kayak spot-spotan gitu. Makanya teman-teman juga harus tetap berhati-hati, nggak balap-balap, karena takutnya, apalagi kalau malam-malam ya, karena nanti takutnya lagi asik-asik balap kena jalanan berlubang. Apalagi kalau hujan nggak kelihatan lubangnya. Nah, ini tadi Gapura. Selamat datang di Kecamatan Cibeber. Kita masuk ke Kecamatan Cibeber, teman-teman. Dari sini
Gapura, Kecamatan Cibeber. Itu masih 15 km lagi menuju situs Gunung Padang. Ya, jadi sekitar 30 menit lah teman-teman. Nah, ini masuk jalanan kacau parah. Nah, situs Gunung Padang itu teman-teman terus kalau ke kiri itu ke Cibeber. Nah, ini teman-teman lurus saja. Di sini udaranya udah mulai agak sejuk ya teman-teman, karena emang ini udah mulai ketinggian ya, walaupun tidak sesejuk puncak ya. Ini agak lebih di bawah puncak, karena ini di ketinggian sekitar 800 mdpl sih teman-teman. Dan karena banyak pohon juga sih, ini teman-teman bisa lihat kanan kirinya banyak pohon tertutup. Coba nih kalau malam nggak ada lampu jalan, itu aja kekurangannya. Dan enaknya jalanannya ini udah mulai jalanan beton ya teman-teman. Seenggak-enggaknya bukan makadam atau jalanan gravel yang bisa ngerusak ban ya, walaupun tetap beton sama aspal ya, masih lebih bagusan aspal sih dalam hal mencengkram bannya, daya cengkram dari ban. Ya, itu udah ada kelihatan tuh teman-teman perbukitan. Nah, perkebunan Gunung Manik tuh di kiri teman-teman, dan kita tetap ikut jalur poros ini. Perkebunan Gunung Manik tuh ini sih perkebunan teh gitu teman-teman. Bagus deh pokoknya. Nah, ini kita ikut jalan poros ini aja lah pokoknya. Nah, kiri kita itu teman-teman, itu bagian sana, itu tuh ternyata ada rel kereta. Mungkin di rangkaian jalur kereta menuju Sukabumi lewat sini kali berarti ya. Karena kalau kita ke sana terus itu bisa ke Sukabumi teman-teman. Jadi kayak mungkin KA lokal gitu. Nah, ini kalau lurus kita stasiun Lampegan. Ke kiri nanti kita ke Gunung Padang. Nah, ini kita melintasi kereta tuh. Nah, ini teman-teman, kita naik ke atas ya.
Nah, Gunung Padang ke atas, stasiun Lampegan itu ke sana. Nah, kita ke atas. Patokannya pokoknya kalau udah ngelewatin rel kereta, nggak jauh itu ada pertigaan stasiun Lampegan dan situs Gunung Padang. Kita langsung ngambil yang kiri ya teman-teman. Dan ini juga langsung ke kiri, ke Jalan Poros. Karena kalau teman-teman ke kanan, balik lagi ke stasiun Lampegan. Oh, ini sentra tanaman jagung teman-teman, perkebunan jagung. Cuma udah pada ditebangin, soalnya tadi ada pelangnya, perkebunan jagung. Oh, ini kita makin ke atas nih. Tuh. Tuh. Tuh, itu juga ada gunung tuh teman-teman, kayak piramid gunungnya. Nah, ini juga udah mulai masuk kawasan perkebunan teh ya. Ini kiri kita ini perkebunan teh. Di atas masih belum jelas kebun apa, sebelah kanan maksudnya, karena masih kayak semak belukar. Tapi kiri ini udah pasti teh. Ini cantik-cantiknya di sini, soalnya banyak teteh-teteh. Oh, ini juga udah mulai teh, jadi kita udah dikelilingin perkebunan teh ya teman-teman. Nih, kanan teh, kiri teh, banyak teteh-teteh. Ini apa tuh ya yang biru ini ya? Menarik juga. Masjid apa ya? Oh, masjid kubahnya. Nah, kita ke situs Cagar Budaya Gunung Padang ini ke kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke Curug Cikondang. Nah, ini selamat datang di situs Megalit Gunung Padang. Ini dia. Nanti deh pas pulang baru foto. Tuh, cakep. Nanti kalau pulang seru kali ya di sini foto-foto kalau pulang nanti. Ini saya targetnya
ke Gunung Padangnya dulu teman-teman. Apalagi ini posisinya saya lagi ngantuk, jadi kayak pengen tiduran di Gunung Padang. Nah, di kanan kita ini lagi sedang ada pembangunan, jadi semacam kayak museumnya Megalithicum Gunung Padang. Jadi semua informasi tentang Gunung Padang itu nanti akan dikumpulin jadi satu tempat situ. Kemungkinan mungkin ya kita nggak bisa ke situs Megalithicumnya langsung kali ya, mungkin karena udah ada museumnya. Nggak tahu juga deng. Ya mudah-mudahan bisa ngeliat situsnya langsung ya, karena kalau cuma museumnya aja kan cuma sampling doang, itu nggak bisa ngelihat langsung. Kita kan sebetulnya pengen ngelihat langsung museumnya. Nih, selamat datang di situs Megalith Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Ini jalanan sini udah mulai kecil, cukup buat satu mobil. Jadi kalau berpapasan yang satu tuh harus ngalah. Ini kalau lagi sawahnya lagi hijau, bagus tuh. Ambil foto di situ. Sayangnya sudah mulai musim panen. Nih, situs Cagar Budaya. Ya. Tiketnya di sini, Pak. Oh, di sini, nggak di atas ya? Ya, per orangnya 10.000, Pak. Ya, ntar ya. Sendiri ya. 10.000 ya. Amit. Ya, makasih. Terus aja nanti ada parkiran di atas. Siap. Makasih ya. Mari ya. Ya. Oh, ternyata sekarang tuh tiketnya di bawah teman-teman. Atau mungkin karena saya sudah 2 kali ya ke Gunung Padang. Ini yang kedua kali. Waktu pertama saya datang emang pagi banget sih, kayak coba sekitar jam 6:30 kalau nggak salah, apa jam 7 tuh saya nyampe. Apa mungkin karena kemarin masih pagi banget, jadinya loket yang di bawah tuh belum buka, jadinya saya dapat loketnya tuh di atas. Ini karena saya agak siangan, jadinya bayar loketnya di bawah. Harga tiketnya sih 10.000 teman-teman. Wow, jalanan ini lumayan jelek nih. Mana ya? Sini aja deh.
Nah pokoknya teman-teman yang nonton ini, kalau motor saya aja bisa naik, saya yakin motor teman-teman juga bisa naik gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, motor teman-teman bisa naik kok. Motor saya aja yang tua ini aja bisa naik nih. Oh udah mulai rame nih orang-orang ke Gunung Padang. Oh iya udah mulai rame. Oke teman-teman, ini udah tiba di situs Gunung Padang. Dan ini kita udah di parkiran. Nah, ada yang jualan kalau mau beli minum, ransum. Kang, tadi udah beli tiket di bawah kan? Itu tinggal isi aja, Kang. Oh tinggal isi aja. Iya, sudah. Siap. Siap. Makasih ya Kang. Informasinya nih. Desa wisata Gunung Padang. Dari Karya Mukti. Anak buah ikut loh. Iyalah. Oh ini pertama kali temukan di laporan Rapporten van Oudheid Kundige Sinds Buletin Dinas Kepurbakalaan tahun 1914. Oh baru temukan lagi 1979. Ini di teras 1 ada apa aja ya? Ada Gunung Masigit, ruang kesenian, sama batu gamelan. Dibocorin Teras tapi 2. rahasianya nih. Teras 2 ada mahkota dunia. Batu lumbung sama batu kursi. Mahmud, Mama Muda. Fatihah. Alhamdulillah. Ada teras 4. Ada batu Kanuragan atau batu Jian. Oke, selamat datang di Gunung Padang. Oke, setelah masuk teman-teman nanti ada 2 tangga. Ini tangga yang lama, tangga terjal. Itu 175 meter tapi curam langsung ke atas. Ini tangga yang baru. Ini landai itu 305 meter. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih mau yang landai tapi agak keliling atau yang terjal tapi pendek. Dan harusnya tuh di sini teman-teman ada air, mata air, tapi lagi kering. Oh iya, masih ini kok, masih basah, masih ada airnya tuh. Ini sumber mata air Kahuripan namanya. Oke teman-teman, saya memilih jalur yang terjal. Jadi ngomong-ngomong situs Gunung Padang, itu tuh pertama kali ditemukan atau dilaporkan oleh orang Belanda namanya N.G. Krom atau Nicolaas Johannes Krom tahun 1914. Terus pokoknya di kayak laporan riset kepurbakalaannya Hindia Belanda gitulah. Dan habis itu terbengkalai, nggak ada info-info lagi, dan baru ditemukan lagi tahun 1979 oleh warga lokal sini. Jadi situs Gunung Padang itu adalah pundon berundak, dan bahkan ada yang bilang itu piramid.
bahkan ada di Netflix juga, dan dipercaya sudah ada sejak 800 sebelum Masehi, atau sekitar ribuan tahun yang lalu. Dan konon kabarnya ini adalah situs piramid tertua, bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Nggak tahu lah ya. Nah, ini ada beberapa teras, ada sekitar 5 teras, dan masing-masing teras ada keunikannya sendiri. Yuk coba kita lihat. Dan beginilah terjalnya jalur lama. Dari bawah situ 175 meter. Tarik nafas dulu. Ini udah di teras 1. Nah, ini kayak ada area. Boleh masuk nggak, Kang? Boleh. Ada area upacara. Ini batunya tuh modelnya limas-limas gini ya teman-teman. Ini namanya batu andesit, terbentuk dari columnar joint. Nih mata kuliah saya geologi nih kayak gini nih, mempelajarin batu ini. Terus habis itu mungkin batu-batu ini disusun sama orang-orang terdahulu menjadi punden berundak. Di sini ada batu gamelan dan ini ada batunya. Konon kalau dipukul-pukul suaranya kayak suara gendang. Cuman ini nggak boleh dipukul. Soalnya ada tulisannya dilarang memukul batu. Tuh, ini harusnya kalau dulu waktu saya pertama kesini tuh ditunjukin sama kuncennya batunya. Terus ini ada kayak semacam tempat air di sini. Katanya sih kayak ini ngantor pitchnya di sini nih, di lubang-lubang ini nih. Ini nanti ditaruh air sembunyi. Nah, di atas sana tuh teras 2. Ya coba kita lihat ke teras 2. Oke teman-teman, teras 1 tadi ada batu apa sih namanya? Batu gendang. Lupa namanya, batu apa tadi? Oh, batu gamelan. Ini batu gamelan. Terus tadi kayak ada semacam area batu upacara, dan kita coba lihat teras 2. Teras 2. Ini ada batu kursi, dan harusnya kalau cerah di sana tuh Gunung Gede kelihatan. Jadi pas orang duduk sini tuh langsung melihat Gunung Gede. Sayangnya Gunung Gedenya lagi berkabut.
Oke teman-teman, sekarang saya berdiri di teras 2 dan di belakang itu teras 3, 4, dan 5. Jadi yang agak tinggi itu dari teras 1 ke teras 2 itu lumayan tinggi, dan teras 2 ke 3 ke 4 dan sampai teras terakhir itu tuh kayak cuma beda-beda, ya beda-beda 100 cm lah gitu, kayak cuma selutut saya gitu, nggak nyampe 100 cm bahkan. Pokoknya tuh terasnya nggak terlalu tinggi bedanya, beda kayak teras 1 ke teras 2. Jadi sekarang coba kita ke teras 3. Di perbatasan teras 2 dan 3 ini ada namanya batu kujang. Kenapa disebut batu kujang? Ini batu biasa ya teman-teman, tapi ini ada motif kujang nih. Ini tuh, kujang itu senjata khas orang Sunda. Nah ini dipercaya modelnya seperti kujang teman-teman, makanya disebut batu kujang nih. Nah di teras 3 juga ada namanya batu tapak maung. Seperti tadi batu kujang, ini karena ada yang bentuknya seperti kaki harimau. Nah ini nih teman-teman, ini tuh dipercaya modelnya seperti kaki harimau nih. Tuh makanya disebut batu tapak maung. Tuh adanya di teras 3. Itu teras 2. Tuh teras 2, teras 3, 4, 5. Coba kita ke teras 4. Nih teman-teman, di tempat saya berdiri ini adalah teras 3. Ini masuk ke teras 4. Nah ini di teras 4. Di teras 4 ini ada batu Kanuragan. Ini batu Kanuragan. Ini batu Kanuragan dipercaya kalau diangkat, kalau ada yang bisa ngangkat, katanya bakal sukses kepercayaannya gitu. Makanya ada tulisan dilarang mengangkat atau menggeser batu, karena dulu sebelum ada tulisannya orang-orang pada ngangkat dan geser batu ini, karena dipercaya kalau berhasil bisa sukses. Mirip kayak pedang Excalibur lah, kalau ada yang bisa nyabut dia kesatrianya, mirip-mirip gitulah konsepnya nih. Kalau di teras 4 dia agak lebih kecil ya dibanding teras 3 dan 2. Dan kalau teras 3 tadi ada beberapa batu kujang, batu tapak maung. Teras 4 ini cuma ada batu Kanuragan. Coba kita lihat teras 5. Nah teras 5 ini naik ke atas, tingginya sekitar setinggi orang dewasa ya, sekitar 100 cm, 130 lah. Ini kayak ada area semacam altar gitu, bentuknya segi 4. Sini juga ada batu ziarah ya hitungannya, karena konon kabarnya di sini tempatnya juga mampir Prabu Siliwangi. Jadi ada beberapa batu yang dijadikan tempat ziarah. Nih, ada 3 tempat lah. Nah kalau berdiri di teras 5 nih kelihatan semua nih, teras 4, teras 3, teras 2. Di sana yang di ujungnya ada pohon. Ujung sana kalau nggak kabut mah ada gunung gede kelihatan. Tapi lagi berkabut gunung gedenya. Oke teman-teman, dan ini udah lagi istirahat lah di situs Megalitikum Gunung Padang. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Asep di belakang, cuma Kang Asepnya nggak bersedia untuk divideoin, jadi saya coba rangkum hasil obrolan saya dengan Kang Asep ya teman-teman. Jadi si situs Megalitikum Gunung Padang ini pertama kali tuh
ditemukan, dilaporkan oleh Nicholas Johannes Krom dalam Rapporten Oudheidkundige Dienst atau Buletin Dinas Kepurbakalaan tahun 1914, dan dikatakan bahwa ditemukan Pundon Burundak dengan 4 teras di daerah sini gitu, di daerah lupa lagi nama kabupatennya nih apa ya. Nama kecamatannya tadi Sukalaya apa gitu, nanti coba saya masuk di insert aja, lupa. Dan sempat terlupakan sampai beberapa tahun kemudian, tahun 1979 baru deh ada yang melaporkan lagi, dan kemudian mulailah pelan-pelan di ekskavasi, diperbaiki, dan tahun 2011 akhirnya resmi dibuka buat umum gitu dengan model yang seperti sekarang gitu. Nah, di situ ada beberapa teras, ada 5 teras, dan masing-masing teras itu ada yang khas. Misalnya kayak tadi di teras 1 itu ada batu gamelan. Kemudian di teras 2 itu ada kayak semacam batu kursi gitu yang bisa menghadap langsung ke Gunung Gede. Dan teras 3 itu ada batu kujang dan maung, batu tapak maung gitu. Teras 4 ada batu kanuragan yang dipercaya kalau bisa ngangkat itu katanya bisa sukses. Dan terakhir itu teras 5 ada tempat-tempat sembahyang, ada tempat ibadah, dan konon kabarnya dulu tuh di sini tempatnya Prabu Siliwangi gitu. Dan luas daerah ini sekitar 3 hektar dengan ketinggian di sekitar 880-an mdpl gitu di bawah permukaan laut. Dan dipercaya kalau si Pundon Burundak ini itu sejak tahun 8000 sebelum Masehi gitu. Dan merupakan situs Pundon Burundak terbesar di Asia Tenggara, teman-teman. Jadi itu sedikit informasi terkait Gunung Padang. Dan buat teman-teman yang pengen kesini, kalau bisa segerakan kesini. Kenapa? Karena si Gunung Padang ini nantinya akan ditutup buat umum, wisata umum, karena pemerintah sedang membuat semacam museum situs Gunung Padang itu di tempat yang terpisah dari sini. Dan ketika kesini itu wisata khusus gitu, misalnya kayak penelitian, ziarah gitu. Jadi wisata umumnya nanti di museumnya itu gitu. Jadi ada semacam replikanya Gunung Padang gitu. Dan kalau teman-teman pengen kesini ya nantilah secepatnya lah datang ke sini sebelum nanti ini ditutup buat umum gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat langsung yang konon kabarnya lebih tua dari piramida Aztec kalau klaim orang-orang gitu. Tapi nggak tahu lah ya, belum ada penelitian yang pasti. Dan kalau dari tambahan dari saya sih, sebetulnya kalau batu-batuan di sini itu batuan-batuan alami andesit yang terbentuk karena kolumnar join. Jadi kolumnar join itu jadi ya sederhananya ya teman-teman, ini saya sederhanakan gitu, lava yang keluar. Dan kalau teman-teman bisa ngebayangin kayak teman-teman bikin cetakan mie gitu, jadi lavanya itu keluar kayak cetakan mie gitu. Jadi makanya dia bentuknya kayak limas-limas gitu batunya. Nah, andesit di sini itu terbentuk secara alami, kolumnar join, dan bisa jadi baru kemudian warga-warga terdahulu gitu, orang-orang terdahulu tuh yang membentuknya menjadi Pundon Burundak gitu. Jadi inilah teman-teman informasi yang bisa sampaikan di situs Gunung Padang Megalithicum. Nanti kita coba lihat di jalan pulang ya teman-teman ya. Ini dia peta situasi situs cagar budaya Gunung Padang. Ini berarti kita tadi masuk dari satu sumur. Mana sumur? Oh, kita masuk dari sini. Ini posko, ini sumur. Ini kan jalur baru nih teman-teman. Nah, ini kita kan tadi langsung ke jalur lama nih yang nembak yang 175 meter. Ini 350 meter nih. Ada shelter sini. Terus ada tangga naik. Terus ada shelter juga gitu. Terus ini teras 1.
teras 2, teras 3, teras 4. Tuh. Nah, nanti kita pulangnya nih muter nih. Turun. Tuh. Ya kita muter, turun. Oh, ini penampakan dari atasnya nih teman-teman. Kalau bisa nerbangin drone harusnya kayak gini nih modelnya. Cuma nggak boleh nerbangin drone ternyata. Tadi saya udah nanya dan ternyata nggak boleh. Dan kita harus menghormati peraturan. Oke teman-teman, dan ini lagi di jalan turun, tangga turun. Jadi inilah dia konten situs Gunung Padang hari ini. Touring tipis-tipis lah teman-teman. Dan ini cuma one day trip. Sekarang udah jam, ntar ya, saya lihat jam dulu. Sekarang udah jam 3. Tadi berangkat jam 6, setengah 7 lah. Dan sekarang jam 3. Langsung menuju pulang. Kalau misalnya masih cerah, kemungkinan saya bakal lewat Jonggol sih teman-teman. Karena tadi lewat puncak macet banget, apalagi jam sekarang. Jadi ini coba mau lewat Jonggol. Yuk. Kayaknya konten Gunung Padang saya tutup di sini aja kali ya teman-teman, karena itu di bawah udah kelihatan poskonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton situs touring ke situs Megalithicum Gunung Padang. Semoga teman-teman berkenan dan mendapatkan informasi yang cukup dari konten kali ini. Dan simak terus perjalanan saya ke tempat-tempat berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notif biar saya terus semangat bikin konten buat teman-teman. Ya teman-teman, sampai bertemu di konten selanjutnya.